Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafalina Fitrian Kusuma dengan NPM 2401102401006. Saya dari kelas B dari Prodi Teknik Pertanian Universitas Pajajaran angkatan 2024. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi alat-alat yang ada di stasiun klimatologi di Ciparanjaya. Yang pertama yaitu adalah anemometer. Anemometer ini adalah alat untuk mengukur kecepatan angin. Satuannya itu ada di kilometer atau windmax atau kilometer per jam. Nah, outputnya itu merupakan kertas. Jadi anemometer ini tuh bentuknya seperti antena seperti itu. Nah, dia itu akan menangkap setiap angin yang ada dalam cakupan alatnya, dan alat tersebut tuh berbentuk seperti cangkir untuk menangkap angin, dan nanti outputnya akan tercatat dalam sebuah grafik yang akan keluar dalam bentuk kilometer per jam. Yang kedua yaitu curah hujan tipe Hellman. Nah, kenapa namanya Hellman? Karena penemunya itu Gustav Hellman. Dibuat di abad 19, merupakan alat yang cukup efisien karena dipakai sampai sekarang. Nah, curah hujan yang keluar itu juga dalam bentuk grafik seperti anemometer tadi. Nah, cara prinsip kerjanya yaitu air akan masuk melalui saluran dan juga ada tangki kecilnya gitu, itu untuk menampung air, lalu nantinya si air yang ada dalam wadah tersebut atau tangki kecil tersebut akan mempengaruhi jarum, dan jarumnya itu akan membuat grafik di atas kertas pias yang ada di dalam alatnya. Kertas pias ini harus rutin diganti. Nah, untuk curah hujannya sendiri tuh maksimal 10 mm per hari. Contoh intensitasnya itu seperti hujan deras tapi sebentar, atau hujan gerimis tapi lama gitu. Yang selanjutnya yaitu ada sangkar cuaca. Nah, sangkar cuaca ini tuh berisi termometer bola basah dan juga bola kering, dan juga termometer maksimum dan juga minimum. Nah, sangkar cuaca sendiri itu dari bahannya itu kayu, karena kayu itu isolator, jadi tidak akan mempengaruhi suhu yang akan tercatat di termometernya, dan dia juga berwarna putih biar tidak menyerap sinar matahari seperti itu, dan juga menghadap utara karena biar tidak bersinggungan dengan sinar matahari secara langsung. Nah, untuk termometer sendiri itu, yang termometer bola kering itu untuk menunjukkan suhu aktual, yang untuk bola basah itu untuk mengukur kelembapan, yang termometer maksimum itu untuk mengukur suhu maksimum di hari itu, dan termometer minimum untuk mengukur suhu minimum yang ada di hari itu. Yang keempat yaitu ada candlestick. Candlestick ini berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Nah, candlestick ini terdiri dari bola lensa dan di bawahnya terdapat kertas pias. Nah, nantinya penyinaran matahari ini akan menyinari bola lensa. Setelah itu sinarnya akan tertangkap dan akan membakar si kertas pias yang disediakan seperti itu. Nah, untuk kertas piasnya sendiri itu ada 3 jenis. Nah, jenis yang pertama itu yang kertas lurus itu untuk iklim yang stabil. Nah, itu yang kedua ada kertas pias lengkung panjang itu untuk musim hujan, dan kertas pias lengkung pendek untuk musim kemarau. Nah, selanjutnya itu ada panci evaporasi. Panci evaporasi ini merupakan panci besar berukuran tinggi 20 meter dan diameter 120 cm. Ini tuh komponennya terdiri dari hook gauge dan kait pancing dan juga steel well. Hook gauge ini itu ada skalanya, itu untuk menghitung seberapa banyak penguapannya, dan kait pancingnya itu harus sejajar dengan permukaan air, dan steel well itu untuk menjaga si kait pancingnya. Jadi caranya mengukur itu kita ambil dulu nih
air untuk diletakkan di panci evaporasi. Kita ukur pakai kail pancing, dicatat koordinatnya dapat berapa, terus kita biarkan sampai esok hari. Nah, pada esok hari itu kait pancingnya dipasangkan lagi dan dicatat lagi dapat di angka berapa, habis itu dikurangi. Kita akan tahu seberapa besar sih penguapan yang terjadi dalam satu hari tersebut. Yang terakhir itu ada obrometer, yaitu mengukur curah hujan. Komponennya obrometer itu ada corong, ada tabung penampung dan juga penyangga dan juga pondasi dengan diameter 11,3 cm dengan luas permukaan lingkarannya 101 cm persegi. Nah, ini itu dengan mengukur curah hujan juga seperti yang Hellman tadi. Kalau Hellman tadi kan outputnya dalam bentuk grafik, kalau obrometer ini tuh outputnya dalam bentuk milimeter. Jadi kita tuh menampung air hujannya dulu, setelah itu kita masukkan ke dalam beker gelas. Ini kayak ditampung seharian gitu, terus habis itu dikeluarkan airnya, lalu diukur dengan beker gelas kayak berapa mili gitu dalam satu hari. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya itu, jika dari saya, yaitu adalah alat-alat klimatologi berfungsi untuk mengukur unsur-unsur cuaca seperti penyinaran matahari, kecepatan angin, curah hujan, suhu, dan kelembapan serta evaporasi. Data yang diperoleh digunakan untuk analisis iklim, pertanian, dan perencanaan lingkungan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga ya.